Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riin Izni Alia dengan NIM 1810602056. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampuh oleh dosen Ibu Lita Yuda SEMEI. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis, layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya rencanakan itu adalah di bidang fashion wanita yang saya beri nama Wing Shop. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Jadi saat ini perkembangan fashion di Indonesia sudah sangat tinggi, apalagi banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti gaya fashion masyarakat luar yang notabene lebih mahal dari harga lokal. Dan mereka juga berharap bahwa harga fashion lokal juga bisa lebih murah tetapi memiliki kualitas yang tak kalah dengan model pakaian di luar negeri. Dan seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian orang-orang, terutama anak muda, mengingat lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sudah menjadikan pakaian tersebut sebagai atribut dari ekspresi mereka, maka toko kami ini yang di bidang fashion pun akan memutar otak untuk memberikan model yang berbeda dan memiliki inovasi untuk menarik perhatian para konsumen terhadap jenis pakaian yang dijual. Karena yang namanya usaha fashion itu sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Dan Wing Shop sendiri pun merupakan toko yang menjual berbagai macam fashion wanita, baik untuk remaja maupun dewasa. Barang-barang yang kami jual pun merupakan barang konsinyasi, yang mana merupakan suatu kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyaluran atau pemilik toko, di mana pemilik barang ini menitipkan barangnya kepada pihak kami untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian yang telah berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis itu sangat perlu yang namanya aspek-aspek penilaian. Dan aspek yang akan saya bahas pertama kali itu adalah aspek hukum. Jadi nama usaha unit saya ini saya beri nama Wing Shops dikarenakan saya itu mengambil dari nama panggilan saya sendiri, yaitu ING. Dan W itu saya katakan itu adalah with, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah dengan. Sedangkan shop berarti toko. Wings dalam bahasa Inggris yang artinya sayap, yang mana sayap ini memiliki filosofi yang melambangkan kekuatan dan akan berkembang sepanjang masa. Sehingga jadilah usaha ini saya beri nama Wing Shop. Untuk bentuk badan usaha ini adalah persorangan, yaitu saya sendiri. Dan alamat perusahaan ini berada di Jalan Sudirman nomor 23 Ilir Barat 1 di depan kampus UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor telepon 0711414123 dan emailnya adalah wingshoppalembang@gmail.com. Usaha ini rencananya akan mulai beroperasi pada tanggal 23 November 2020. Selanjutnya untuk legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis yang menunjang dalam lancarnya usaha ini di kemudian hari. Pertama itu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian TDP, Tanda Daftar Perusahaan, lalu SKDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan NPWP nomor pokok wajib pajak. Aspek selanjutnya itu saya langsung ke aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasinya itu pemilik usaha itu adalah saya sendiri Riin Izni Alia. Kemudian bawahnya ada bagian pemasaran, bagian administrasi keuangan, SDM, operasional, dan di bawahnya lagi itu ada 5 orang karyawan, yang mana mereka itu sudah memiliki tugas masing-masing dalam manajemen organisasi. Kemudian perencanaan manajemen atau planning di dalam jangka panjang, yaitu agar produk fashion ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional dengan fashion yang diproduksi lokal. Lalu kalau di dalam jangka menengah, yaitu agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya perencanaan jangka pendek agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Kemudian perorganisasian itu telah saya jelaskan tadi bahwasanya saya memiliki 9 departemen. Actuating, yaitu setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetisi masing-masing SDM. Untuk controlling ini, agar pekerjaan berjalan sesuai aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Lalu wewenang dan tanggung jawab. Ketika pemilik usaha atau pemilik toko ini tidak ada di tempat atau tidak ada yang mengawasi, maka akan diberikan wewenang ini kepada departemen atau divisi tertentu yang dipercayakan oleh pemilik toko tersebut. Untuk penetapan upah, masing-masing divisi bagian pemasaran 4 orang itu
adalah sebesar 850.000 per bulannya. Lalu untuk upah para karyawannya itu sebesar 500.000 per bulannya masing-masing karyawan. Namun, ketika target toko telah mencapai lebih target, maka semua karyawan akan mendapatkan fee atau imbalan setiap bulannya. Kemudian untuk perencanaan SDM ini terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian kompensasi dan keselamatan kerja itu pasti. Aspek selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Di dalam strategi bauran pemasaran ini terdiri dari 7P. Yang pertama itu yang pastinya harus punya produk. Nah, produk yang kami jual itu adalah baju, celana, jilbab, tas, sepatu, aksesoris. Nah, produk yang akan kami jual itu memiliki mutu yang terjamin dan original, berbeda dari kualitas yang kebanyakan beredar di pasaran. Ukuran produk yaitu all size. Target yang dituju dalam usaha ini mulai dari kisaran usia 17 tahun ke atas. Maka produk yang disediakan mempunyai desain yang unik, warna yang tidak norak, mengikuti tren, serta dapat mengikuti selera dari keinginan konsumen. Untuk harga bervariasi mulai dari harga yang paling rendah itu Rp25.000 hingga Rp350.000 per pieces, yang mana tentunya memiliki kualitas baik pada masing-masing produk yang telah disediakan. Untuk promosi atau promotion, upaya yang kami lakukan itu adalah strategi pengiklanan dimulai dari pembuatan pamflet, spanduk yang tersebar di berbagai titik, strategi calon konsumen untuk meningkatkan ketertarikan konsumen. Lalu untuk faktor tempat yang kami akan dirikan itu sangat strategis karena berada di pusat tengah-tengah kota atau pusat keramaian, serta berdepanan dengan sekolah SMA dan kampus UIN Fatah Palembang. Selanjutnya untuk faktor orang atau karyawan ini, lebih banyak kami mengambil karyawan yang mencari waktu freelance dan karyawan yang berusia 18 sampai 25 tahun karena ini sebagai pemikat bagi pelanggan dari segi pandangan pertama. Lalu untuk faktor proses, itu mutu pelayanan terhadap pelanggan sangat bergantung pada proses penyampaian jasa pada konsumen yang dilakukan oleh para karyawan tadi. Lalu kemudian physical evidence, yang mana gedung yang didesain secara unik merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan yang memiliki karakter seperti toko kami ini. Lalu untuk permintaan proyeksi dalam setahun itu, kami memproyeksikan penjualan kami itu insya Allah dapat meningkat setiap bulannya itu sebesar 10%. Kalau untuk proyeksi permintaan di masa yang akan datang, itu selama 5 tahun kami memproyeksikan pendapatannya itu di tahun 2024 mencapai 700.500.000. Lalu untuk analisis kelayakan pemasaran itu bisa dilihat di slide berikut ini. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek keuangan, di mana sumber-sumber dana untuk mendirikan usaha ini, pemilik atau saya sendiri selalu menggunakan moto hidup di dalam merencanakan keuangan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagaimana modal usaha dapat diinvestasikan dengan tepat sehingga akan menerima keuntungan yang banyak. Kami mengambil modal dari Bank BCA itu sebesar 40 juta untuk investasi, ditambah modal sendiri sebesar 30 juta. Jadi total dana yang digunakan untuk mendanai usaha ini adalah sebesar 70 juta. Dengan rincian anggaran dana itu terdiri dari tempat dan perizinan, kemudian peralatan, pakaian, aksesoris, tas sepatu, terus jasa-jasa untuk periklanan. Nah, itu sudah termasuk di dalam biaya modal yang telah dikeluarkan tadi. Kemudian untuk analisa keuangannya, potensi pendapatan kami yang telah saya hitung di dalam proposal yang telah saya buat sebelumnya, itu perkiraan pendapatan per bulannya sebesar 56.800.000. Lalu perkiraan pendapatan per tahunnya adalah 681 juta. Kemudian kalau untuk menghitung perkiraan laba itu, laba dapat dicari dari total pendapatan dalam sebulan dan dikurangi dengan total biaya operasionalnya. Yang telah saya hitung adalah perkiraannya berjumlah 46.800.000 itu laba bersih per bulannya. Lalu untuk estimasi balik modal ini
atau kerap kita sebut sebagai break even point atau BEP. Maka pada usaha wing shop ini terdapat cara menghitung balik modal yang sederhana, yaitu berdasarkan laba bersih yang diterima setiap bulan sebagai pengembalian modal investasi. Dan setelah dihitung-hitung, laba yang akan kami peroleh dalam sebulan itu berkisar 46.800.000 dengan modal investasi tadi, dengan modal awal sebesar 70 juta, sehingga wing shop dapat balik modal sekitar 1,5 bulan. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek teknis atau operasional, terdiri dari rencana pengembangan. Yang pertama, evaluasi lokasi. Lalu sarana dan prasarana yang terdapat di dalam toko itu nanti terdiri dari televisi, kipas digital, kursi, patung, etalase, cermin, hanger, rak pakaian, dan lain-lain. Lalu tenaga ahlinya terdiri dari 9 orang. Kemudian bangunan dan fasilitas. Untuk bangunannya berukuran 10 x 10 meter dengan bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai tempat bisnis usaha yang akan kami dirikan nanti. Kemudian jadwal pelaksanaannya, usaha ini insya Allah akan didirikan pada tanggal 23 Juli 2020 dan kegiatan operasional penjualannya akan mulai launching dan diperkenalkan ke masyarakat pada tanggal 23 November 2020. Perkiraan biaya teknis atau operasionalnya sekitar 15 juta. Kemudian rencana pengoperasian usahanya terdiri dari proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi. Nah, itu semua sudah kami atur dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, aspek ekonomi. Di dalam usaha wing shop ini dampak ekonominya akan berakibat kepada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal, lalu menumbuhkan industri lain, lalu menambah pendapatan nasional. Lalu untuk aspek sosial itu yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial, lalu perubahan dalam masyarakat pluralistik. Aspek selanjutnya itu adalah analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Yang pertama, itu terdiri dari aspek lingkungan industri, seperti ancaman masuknya pendatang baru. Dan yang kedua, ancaman dari produk pengganti, kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kemudian untuk aspek lingkungan hidupnya, untuk usaha wing shop ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar, karena tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara seperti kebisingan maupun limbah, karena kita produknya berasal dari konsinyasi atau hubungan kerjasama dengan toko lain. Kemudian aspek selanjutnya adalah konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Ini terdiri dari analisis SWOT. Selanjutnya, keunggulan yang dimiliki oleh toko fashion dibandingkan dengan toko lain adalah berdasarkan dari konsepnya. Jadi konsep yang kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak untuk diperhitungkan. Meskipun sudah banyak ditemukan di media sosial, namun untuk di daerah Kota Palembang ini kami belum menemukan usaha fashion ini semacam dengan kualitas high lokal dengan harga yang tetap murah. Peluang usaha ini terbuka lebar dan menjadikan kami semakin semangat dan optimis dalam mengembangkan bisnisnya. Baiklah, untuk kesimpulannya berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha wing shop ini layak untuk didirikan dalam jangka panjang. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.